Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, jamaah hijrah bersama Ustaz Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji tadabbur surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un Makkiyah, turunnya sebelum Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah, surat-surat ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Makkah, ke kota Madinah. Madaniyah, ayat-ayat surat-surat yang turun sesudah Nabi pindah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi surat Al-Ma'un ini termasuk dalam surat Makkiyah. Ayatnya ada 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di awal surat ini itu pemisah antara surat sebelumnya dengan surat yang ada sekarang. Surat sebelumnya liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat setelahnya ini yang mau kita kaji. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Antara surat Quraisy dengan surat Al-Ma'un pemisahnya itu bismillah, basmalah. Bunyi lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas al-munasabah bainas suwar. Apa kesesuaian, keserasian, korelasi antara surat Al-Ma'un dengan surat Quraisy sebelumnya. Surat Quraisy cerita tentang perjalanan dagang orang Quraisy. Quraisy itu cucu cicit keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW masuk Quraisy. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Quraisy cerita tentang perjalanan orang Quraisy, lalu kemudian Allah suruh mereka beribadah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah beribadah. Alladzi at'amahum min ju'. Siapa Allah yang disembah itu? 2. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, dikasihnya kamu makan. Dia yang mengasih kamu makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu takut, cemas, galau, gundah gulana, stres, depresi, wa amanahum, Allah kasih kamu aman. Lapar, nasi, gandum, roti, keju, itu mewakili materi, benda, materialism, aliran yang mengatakan ada materi. Nasi, tempe mendoan, tahu. Kalau kamu beribadah kepada Allah, Allah kasih kamu makan. Tapi ada satu lagi selain makan. Itulah dia yang tidak nampak. Rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Wa amanahum min khauf. Kamu lakukan satu, Allah kasih 2. Yang satu yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah kasih 2. At'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, dia kasih kamu makan, materi. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu galau, gundah gulana, susah hati, stres, depresi, dikasihnya kamu aman, nyaman, tentram, tenang, sakinah. Nah, setelah cerita dalam surat Quraisy ini, lalu kemudian
dalam surat Al-Ma'un cerita tentang ngasih makan. Nah, jadi korelasinya adalah bahwa di surat Quraisy kalau mau tenang banyak-banyak beribadah, ibadahnya apa? Ibadahnya dalam surat Al-Ma'un. Nah, jadi ada korelasi. Imam Al-Biqai yang memperkenalkan munasabat baina suwar wal ayat. Jadi Imam Al-Biqai melihat bahwa surat dengan surat itu ada keterikatan, ada hubungan, ada koneksi, ada korelasi. Antara ayat dengan satu ayat juga ada hubungan, ada keterikatan, ada korelasi, ada koneksi. Nah, kita masuk surat Al-Ma'un. Apakah? Ra'aita, kau sudah pernah melihat? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Apakah kau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu orang yang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya Allah mengirim rasul-rasul, tidak percaya bahwa Allah itu ada, tidak percaya bahwa alam semesta akan hancur, tidak percaya bahwa nanti kita akan hidup lagi, tidak percaya bahwa semua amal kita ini akan dihitung, yang baik, yang buruk dihisab. Ara'aital ladzi yukadzibu, mendustakan agama. Isi agamanya apa? Tauhid tentang Allah, malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir. Kata dia tak ada agama ini. Agama ini omong kosong aja. Ini hanyalah ciptaan manusia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Yang paling tinggi kualitasnya ayat dijelaskan oleh ayat. Nomor 2 ayat dijelaskan oleh hadis Nabi. Nomor 3 ayat dijelaskan oleh pendapat sahabat Nabi. Nomor 4 ayat dijelaskan oleh tabi'in, murid-murid dari sahabat. Nah, ini ayat dijelaskan oleh ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ayat yang kedua menjelaskan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Asbabun nuzul, sebab kronologis turunnya ayat ini adalah salah satunya seorang bernama Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Habis motong kambing, kambing dibakar, datang anak yatim minta. Dia hardi, pergi ke sana. Turunlah ayat ini. Ayat ini bercerita tentang itu. Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukadzibu biddin? Orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim dengan kata-kata kasar. Pergi kamu sana, menghardi anak yatim. Tapi ada juga menghardi anak yatim, kata-katanya lembut, tidak bersuara, tapi dia langsung kasih kode kepada security-nya. Habisi anak yatim. Bisa. Menghardi anak yatim, anak fakir miskin, orang terlantar ditanggung oleh negara. Maka semua yang diberikan jabatan amanah mengurus negara, menyia-nyiakan anak yatim, berarti termasuk menghardi anak yatim. Mestinya anak yatim disediakan rusunawa khusus anak yatim. Tidak lagi ada anak-anak yatim yang menjual tisu di lampu merah. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untaian zat menurut katulistiwa, di atas minyak sawit, di bawah minyak termahal di dunia, black gold, emas hitam, batu bara, dan lain sebagainya, gas bumi, minyak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu yatim? Man mata abuhu walam yablugh al-hulma. Meninggal bapaknya dan dia belum akil baligh. La yutma ba'da al-ihtilam. Tidak lagi ada yatim kalau sudah mimpi. Jadi kalau sudah dia mimpi, umur 13 tahun laki-laki, umur 9 tahun perempuan, usia
paling cepat menstruasi, dan kabarnya sekarang lebih cepat lagi karena faktor makanan, tontonan, kehidupan sosial. Banyak anak-anak dewasa belum waktunya. Maka kalau dia sudah akil baligh, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang kedua, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tetap yatim sampai punya pekerjaan bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada santunan anak yatim, berikut ini santunan anak yatim, tiba-tiba maju ke depan anak semester 3. Menurut pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi. Tapi jangan langsung komplain, itu kan udah kuliah pak, dia udah akil baligh, nggak yatim lagi. Mungkin dia pakai pendapat Abdullah bin Abbas. Memang betul dia udah kuliah, tapi dia kan belum dapat kerja, masih kuliah S2, masih disubsidi, masih ditanggung. Nah, ini. Jadi agama Islam ini luas. Yatim artinya meninggal bapaknya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik, mengusir, menghalau, membentak anak yatim. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak yahuddu, mendorong, tidak memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Tak ada disebut tidak memotivasi untuk mengumrohkan orang miskin. Karena umroh ini bukan kebutuhan pokok. Nah, yang namanya orang miskin ini yang paling penting makan. Sulit untuk menjelaskan cerita tentang makan bagi orang yang tak pernah minjam beras. Nah, mungkin di antara kita, bapak, ibu, abang, kakak, adik, tak pernah seumur hidupnya minjam beras. Karena hidupnya nyaman, punya duit banyak. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang pagi lapar, siang lapar, petang lapar, malam lapar? Maka yang paling penting adalah makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, makan. Kebutuhan pokok makan. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini lebih spesifik lagi. Selama ini yang mendusta agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok agama. Sekarang ternyata ada yang lebih khusus lagi, pendusta agama adalah menghardik anak yatim, tidak ada motivasi untuk mengasih makan orang miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir tidak ada income sama sekali. Itu fakir. Tak ada pemasukan sama sekali. Itu fakir. Kalau miskin, ada income, pemasukan, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok yang standar. Jangan kebutuhan artis, jangan kebutuhan konglomerat. Nah, standar, tak sama standar antara saudara kita di Papua dengan di Riau. Tak sama antara di Riau dengan di Surabaya. Kata orang Riau ini tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi di Jayapura, di Timika. Nah, karena faktor jarak, transportasi dan lain sebagainya. Maka berlaku namanya urf. Urf itu adalah tradisi daerah masing-masing. Jadi kalau standar belanja orang di satu kota 3 juta, lalu kemudian ada orang yang pendapatannya 1 juta, maka dia miskin. Karena dia punya income, pendapatan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan pokok standar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nah, itulah yang disebut dengan miskin. Jadi orang yang miskin bukan berarti orang, dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya rumah. Rumah itu kebutuhan pokok. Dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya motor. Motor itu kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak punya pemasukan income sama sekali. Itu miskin. Jadi kalau ada tetangga kita, kita mesti tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Dari mana kita tahu? Dari sosialisasi, bersilaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memulaikan tamu. Fala yu'dzi jarahu, jangan menyakiti hati tetangga. Ya, jadi tetangga ini amat sangat penting. Tetangga itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nah, kita kenali tetangga kita ini. Ini tetangga saya ini kaya, ini tetangga ini mampu,
Ini tetangga ini fakir, janda tua, suami meninggal, anak meninggal, sendiri sebatang kara, fakir. Yang ini miskin. Dia masih bisa upah buruh cuci, lalu kemudian nyetrika, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah ini, kita mesti tahu. Jangan semua data diserahkan ke RW, ke RT. Apalagi mau dekat-dekat pilkada, data PRT banyak sekarang macam-macam. Ada namanya DPS, ada namanya DPT. Ini jadi betul-betul kita yang tahu, supaya kita kumpulkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yatim, orang miskin, ini menjadi pusat perhatian dalam Islam. Selama ini yang kita pentingkan adalah menutup aurat, sudah haji apa belum, sudah umroh apa belum, gimana dengan puasa Arafahnya, gimana dengan sholat tahajudnya. Ternyata kita diajak untuk piknik lebih jauh. Standar keislaman yang selama ini kita, apakah pakai baju koko, pakai sarung, apakah udah pakai peci, itu standar umum. Ini standar yang baru adalah apakah kita peduli pada anak yatim? Apakah kita peduli kepada makanan fakir miskin? Baru yang keempat, ayat keempat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab, dihitung bagi seorang hamba ketika pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Jadi yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Tapi tidak disebut sholat nomor satu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Pendusta agama hablum minan nasnya dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memotivasi untuk ngasih makan orang miskin. Bagaimana dengan sholatnya? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ada dua maknanya. Yang pertama, tak sholat sama sekali. Sholat subuh lalai, sholat zuhur lalai, sholat asar lalai, sholat maghrib lalai, sholat isya lalai, tidur, besok bangun, begitu lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalai. Makna yang kedua, dia sholat. Tapi di dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar, Allah, 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 lalai. Nah, maka kita mau selamat dua-dua. Kita alhamdulillah sudah sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terasa pikiran kita itu kadang udah mau agak-agak pergi, balikkan lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Jangan sampai lalai sama sekali. Bacaan enggak diingat, apa semua lalai, lupa. Rakaat pun makanya salat yang betul-betul jaga salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang ke-6,
alladzina hum yura'un. Orang yang mempertontonkan. Dan tiga-tiganya ini sangat bisa mempertontonkan. Santunan anak yatim, mempertontonkan. Santunan beras fakir miskin, mempertontonkan. Salat berjamaah, mempertontonkan. Alladzina hum yura'un, riya, mempertontonkan. Apakah karena takut riya lalu kita tinggalkan yang tiga? Kenapa kamu tak pernah menyantuni anak yatim? Takut riya. Kenapa kamu tidak pernah memberi makan fakir miskin? Takut riya. Kenapa kamu tidak sholat berjamaah di masjid? Takut riya. Kontradiktif. Apa maksud ajaran Islam ini? Talqur amal li ajlin nas syirik. Tidak jadi menyantuni anak yatim, tidak jadi menyantuni fakir miskin, tidak jadi sholat karena takut dipuji, syirik. Wal amalu li ajrihim riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya tetap santuni anak yatim, beli beras, gula, minyak, sabun, kopi, teh, gula, susu saset, roti, serahkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ada di dalam hati ini riya, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Alladzina hum yura'un, mereka yang riya. Karena tiga amal ini sangat bisa riya. Menyantuni anak yatim bisa riya. Membantu fakir miskin makan bisa riya. Dan sholat juga bisa riya. Tapi jangan gara-gara takut riya lalu kita tidak beramal. Alladzina hum yura'un. Yang ketujuh terakhir, wa yamna'unal ma'un. Menurut ahli tafsir makna yamna'unal ma'un enggak mau bayar zakat. Jadi secara spesifiknya khususnya orang yang tidak mau berzakat. Tapi secara umumnya adalah orang yang tak mau memberi bantuan. Yang penting saya tenang, saya kenyang, saya bisa jalan, bisa liburan. Masalah tetangga, kawan, sahabat mau mati, matilah, bukan urusan saya. Ini na'udzubillah. Dalam Islam ini orang tidak hanya dipedulikan hablum minallahnya, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana kepedulian soleh secara sosial, bukan soleh secara individual. Karena Islam mengajarkan kita makhluk sosial, soleh secara sosial. Jadi kalau kita lihat, sholat justru yang selama ini menjadi standar kesolehan, dijadikan malah di bawah. Yang standar nomor atas itu justru kesolehan sosial. Menyantuni anak yatim, kesolehan sosial. Memotivasi ngasih makan fakir miskin, sosial. Sholat itu individual kita dengan Allah. Tapi kemudian sholat malah dibuat nomor 3. Pertama, menyantuni anak yatim. Kedua, ngasih makan fakir miskin. Ketiga, sholat. Sholat. Jadi ada soleh sosial, ada soleh individual. Soleh sosial, maka kita jagalah kesolehan kita ini dengan tetap sholat, berjamaah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Lalu kemudian sosialnya, santuni anak yatim, fakir miskin, du'afa. Inilah surat Al-Ma'un. Sebagaimana judul kita malam ini, tadabbur surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Kita lanjut nanti sampai pukul 9, 1 jam. Al-Kautsar, apa korelasi antara surat Al-Kautsar dengan Al-Ma'un? Surat Al-Kautsar mengingatkan, Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Pertama, pendapat ulama makna Al-Kautsar nikmat yang besar. Kami sudah berikan kepadamu nikmat yang besar. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah sungai di surga, sungai Al-Kautsar. Yang ketiga adalah telaga, danau, kolam, haud bernama Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif.
nikmat yang besar, air sungai di surga dengan telaga Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif. Intinya kamu sudah dapat nikmat yang besar. Korelasinya dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, pendusta agama itu orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak peduli kepada makan fakir miskin, sholatnya lalai, dalam sholatnya pun lalai, kemudian tak mau menolong orang. Diingatkan lagi surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata, nikmat telinga. Biasanya kita tidak menganggapnya nikmat sampai dia hilang. Mati lampu, lilin tak ada, lampu yang biasa dicas tidak hidup, kaki nabrak pintu, kening nabrak dinding, nabrak kursi, handphone gak ingat di mana, itu baru. Oh, aku baru mati lampu aja udah. Selama ini nikmat mata ini gak pernah kita syukuri. Itu kadang kita sakit. Padahal kalau secara medis kita punya, ada rajin medical check up, ada dokter, ada minuman khas untuk jaga kesehatan. Tapi kenapa kita sakit? Itu supaya kita ingat bahwa ketika nikmat itu hilang, baru kita sadar. Saya selama ini pergi ke sana kemari sesuka hati saya. Tapi begitu batuk terpanjang yang saya alami ini, baru saya sadar nikmat Allah besar sekali untuk saya. Tausiah satu hari bisa 5 kali, 3 kali paling sedikit. Tambah khutbah, tambah kajian duha, tambah kajian asar. Yang wajibnya subuh, zuhur, malam ba'da isya. Tak pernah memikirkan suara, tapi begitu kena batuk, baru terasa nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar. Makanya kita diajarkan unzur ila man huwa asfala minka, lihat ke bawah. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, kita tidak merasa nikmat itu nikmat. Nah itu. Sepeda motor yang kamu anggap membosankan itu, yang kamu anggap tidak nikmat, itu sesungguhnya adalah nikmat yang dicari-cari saudara kita yang selama ini naik sepeda. Sepeda yang menurut kita itu tidak nikmat, kita menganggapnya enggak ada pentingnya sama sekali. Itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan orang yang ingin punya sepeda. Sampai mimpi dia dapat sepeda. Tapi karena kita mendapatkannya tanpa perjuangan, kita tidak menganggapnya nikmat. Jadi yang paling mengkhawatirkan, paling mengerikan hidup ini adalah ketika kita dapat nikmat dan kita tidak menganggapnya nikmat, sehingga hidup menjadi membosankan. Bosan sekali hidup ini. Padahal rumah yang menurut kita tidak nikmat itu adalah rumah yang sangat diidam-idamkan orang yang tinggal di kolong jembatan. Tapi ini kan masalah perasaan. Makanya banyak sekali orang yang tidak menganggap nikmat, akhirnya dia menjadi kufur nikmat. Akhirnya tidak bersyukur pada Allah, tidak mau beribadah, ya karena tidak menganggap ada nikmat. Nikmat kedipan mata, nikmat bisikan telinga, nikmat langkah kaki, nikmat detak jantung, nikmat hembusan nafas, nikmat paru-paru, nikmat tetes darah dicuci buah ginjal, buah pinggang, nikmat kaki masih sehat, nikmat suara, nikmat akal sehat. Nah, jadi kita memang mesti banyak merenung. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau ya Muhammad SAW, inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Tapi saat saya membaca ayat ini, saya tahu ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Iqbal,
Ayah saya selalu menyuruh saya baca Quran. Iqbal seorang pendiri negara Pakistan, seorang penyair. Saya baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Saya udah baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Terus baca Quran yang benar itu bagaimana, kata Iqbal. Bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi ketika saya membaca ini, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberi kepadamu nikmat yang besar. Hai Abdul Somad, aku udah kasih kau nikmat yang besar. Aku kasih kau nikmat mata, aku kasih kau nikmat otak, aku kasih kau nikmat sehat, aku kasih kau nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat santri, nikmat pondok, nikmat diterima orang omonganmu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan kau nikmat yang besar. Kenapa kau tidak bersyukur? Lalu cara mensyukurinya, fasalli, maka salatlah. Jadi kalau kita lihat urutannya dari surat Al-Ma'un, menyantuni anak yatim, jangan menghardik anak yatim, motivasi ngasih makan fakir miskin, salat. Nah, ketika ketemu nikmat yang besar, salat dulu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli, salatlah. Fasalli, balas nikmat Allah yang besar ini dengan apa? Salat. Jadi di Al-Ma'un cerita tentang orang yang lalai salat, di Al-Kautsar cerita tentang membalas nikmat Allah itu dengan salat. Jadi ada korelasi. Fasalli, salatlah, li rabbika wanhar, setelah itu berkurban. Jadi sebagian ulama mengatakan maknanya salat Idul Adha, habis salat Idul Adha lalu kemudian ambil pisau, arahkan hewan kurban ke arah kiblat, kepalanya di sebelah selatan, kaki di utara. Bismillahi Allahu Akbar. Arahkan ke arah kiblat. Sisi pipi kiri kambing itu menghadap ke tanah. Jangan siksa binatang. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Idza dzabhtum fa'ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, nyembelih dengan baik. Idza qatlatum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Membunuh binatang berbisa, ular, kalajengking, pukul mati, jangan siksa dia. Begitu juga menyembelih. Nah, ini perlu kita perhatikan nanti, jangan sampai diseret ini hewan kurban ini, luka kulitnya, ya Allah. Kakinya diikat, ditarik, dipukul. Oh, zalim, aniaya kita. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak panitia. Hati-hati. Saya termasuk tak sampai hati menengok hewan kurban. Jadi kita mesti bersikap. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berakhlak, beradab sampai kepada hewan. Tak boleh mengasah pisau di depan mata, asahlah di belakang, jangan di depan matanya. Jangan dia diikat sampai robek kulitnya, sampai sakit. Fasalli li rabbika, maka salatlah, salat Idul Adha. Setelah itu wanhar, berkurbanlah. Makna khususnya, makna umumnya, balaslah nikmat Allah yang besar ini dengan banyak salat. Salat, salat, salat. Wanhar, dan bersedekahlah. Wanhar di sini konteks ayat ini berkurban, tapi makna umumnya karena kurban hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. 10 Gak sempat 10, 11, 12, 13 petang habis asar menjelang maghrib. Jangan sampai azan maghrib, habis waktu. Setahun cuma 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Wanhar, tapi bersedekah bisa kapan aja. Sedekah tak ada batas waktu, silakan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, mereka lah yang terputus. Mana terputus ini?
Mereka mengejek Nabi Muhammad SAW itu terputus nasabnya karena tak punya anak laki-laki. Lalu kemudian Allah membalas, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu, yang membencimu, yang menghinamu, itulah yang terputus. Abu Lahab, Abu Jahal punya anak laki-laki. Tapi sekarang, apakah ada orang yang mau ngaku, kenalkan saya anak Abu Jahal, saya anak Abu Lahab? Tapi anak cucu Rasulullah SAW, Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, Al-Husaini, keturunan Sayyidina Al-Husain. Dari pecahan Sayyidina Al-Husain ini ada lagi Ba'alawi. Inilah yang paling banyak di Indonesia. Keturunan Sayyidina Al-Husain dari kalangan Ba'alawi. Ba'alawi ini dari Sayyidi Alawi. Punya ayah namanya Sayyidi Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah ini punya ayah namanya Sayyidi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad Isa bin Al-Muhajir punya ayah namanya Sayyidi Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya ayah namanya Sayyidi Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Sayyidi Ali Al-Uraidi punya ayah namanya Sayyidil Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya ayah namanya Sayyidil Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya ayah namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya ayah namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya ibu namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya ayah namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu keturunannya dari perempuan. Iya, keturunan perempuan bukan keturunan illa kecuali Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Fatimah bad'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, keturunanku. Maka anak cucunya adalah keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Raja Maroko juga. Sekarang tempat kami belajar dulu. Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5. Nasabnya ditulis di tiang masjid. Kalau sampai nanti di Casablanca, Darul Bayda, Maroko, ada masjid besar sekali di tepi laut Samudra Atlantik. Ada tiang di tengah. Masjid ini didirikan oleh Amirul Mukminin Raja Maroko, Raja Hasan 2. Anak dari Muhammad 5, anak dari Hasan 1. Sampai ke atas Sayyidina Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini untuk membantah mereka yang mengatakan Muhammad putus keturunannya. Abtar, putus. Kalianlah yang putus. Terbukti setelah 1444 tahun mereka yang putus. Tak ada satu pun saya pernah ketemu ini keturunan Abu Lahab, ini keturunan Abu Jahal, putus. Tak dicatat dalam sejarah. Tapi keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Di Mesir, ini kantor Syekhul Azhar, Sayyid Ahmad Tayyib. Di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf. Ashraf dari kata syarif. Wah, di antara ulama-ulama yang syarif, Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith, ahli hadis di Iskandariyah, Al-Husaini. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, Al-Husaini. Lalu kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, keturunan Sayyidina Al-Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kombinasi antara Al-Hasani dengan Al-Husain. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Makna umumnya inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini yang umum. Kalau tadi makna khususnya tentang terputus zuriat keturunan. Makna umum, orang yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah SWT. Kalau memang putus dari rahmat, kenapa mereka kaya raya? Istidraj.
azab yang tertunda. Sedangkan Nabi SAW terus dapat rahmat Allah SWT. Nah, jadi kita jangan menyangka saya ini kok nggak dapat rahmat ya. Kita dapat rahmat iman, rahmat Islam, rahmat sehat, rahmat dapat hidayah untuk mendengar pengajian. Tapi ada orang yang disangka dapat rahmat, rumah, mobil, padahal sebenarnya laknat, bukan rahmat. Nauzubillah. Nah, jadi jangan menyangka rahmat rupanya laknat. Jangan menyangka laknat padahal rahmat. Nah, ini mesti kita pahami dengan baik. Surat Al-Kautsar ini juga, walaupun pendek, singkat, menguatkan hati kita. Ingat nikmat Allah padamu besar. Balas nikmat Allah ini dengan sholat. Balas nikmat Allah ini dengan banyak berkurban. Ibadah badan diwakili oleh sholat. Ibadah harta diwakili oleh kurban. Bagaimana orang bisa sholat dan berkurban? Apa motivasinya? Ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau berkurban? Karena tidak ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena tidak merasa dapat nikmat Allah. Jadi motivasinya adalah inna a'tainakal kautsar. Rasakan bahwa kau dapat nikmat Allah. Cara membalas nikmat Allah itu dua. Sholat, ibadah badan, kurban, ibadah harta. Yang nomor 4 ini nggak perlu diurus. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu yang membulimu, yang ingin membunuhmu, yang menyantetmu, bukan urusanmu. Serahkan pada Allah. Kamu urus yang 3 aja. Urus nikmat Allah, sadari, syukuri. Urus sholatmu, urus sedekahmu, urus kurbanmu. Adapun pembenci-pembencimu, haters-hatersmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan kau sebut namanya, jangan kau pikirkan dia, karena bibirmu terlalu suci untuk menyebut namanya, otakmu terlalu bersih untuk memikirkan dia. Jangan sampai ada tempat untuk menyimpan dendam, kesumat, hasad, dengki, busuk hati di dalam dirimu. Bersihkan dengan 3. Inna a'tainakal kautsar, fasalli rabbika wanhar. Fasalli rabbika salat wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Adapun pembencimu, hatersmu, yang memusuhimu, mencaci makimu, tetanggamu atau saudaramu, wal abtar, dia terputus dengan sendirinya. Itulah kajian yang dapat kita kaji pada malam hari yang berbahagia ini. Jangan lupa sudah sampai jam 9. Saya ada yang mengikut hisab, ada yang mengikut ru'yah. Saya pribadi ikut ru'yah. Tapi kawan saya, sahabat saya ada yang ikut hisab. Yang mau ikut hisab berarti tadi dia puasa Arafah, besok dia Idul Adha. Saya tadi puasa Tarwiyah, besok saya puasa Arafah, hari Kamis saya baru hari raya. Nah, ini tentang kullu mujtahid musib. Semua ulama-ulama kita yang berijtihad insyaallah benar. Tak usah kita sibukkan dengan ini, kita sibukkan saja dengan beribadah. Saya dengan para asatis, kawan-kawan, sahabat-sahabat, alhamdulillah kami berlapang dada. Ustadz, banyak kawan-kawan yang besok berhari raya. Saya masih puasa tanggal 9. Nanti pada hari Kamis baru saya sholat Idul Adha bersama santri, bersama jamaah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana, berikan berkah kepada kami, fi umurina, pada umur kami, wa auladina, anak keturunan kami, wa dzurriyyatina, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami, berikan mereka balasan kebaikan. Semua jamaah-jamaah kami hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami. Tawil umurana, berkahi umur kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami senantiasa berpikir lurus, berhati lurus, berbuat lurus, berkata lurus. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah.
Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri nikmat inna a'tainakal kautsar. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk melaksanakan salat, fasholli rabbika. Jadikan kami orang yang senantiasa bisa berkurban, bersedekah, wanhar. Jadikan kami orang yang bisa memaafkan pembenci-pembenci kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, inna syani'aka huwal abtar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. Waqtim bis salihati amalana, umur kami tutup dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya. Jazakumullah khairul jaza. Kita ketemu lagi hari Selasa malam Rabu pekan depan insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.